Selamat pagi semuanya. Di sini saya Andika Galih-Hartono dengan NPM 19063998836 ingin menjelaskan salah satu perusahaan pada masa merintis sebuah startup, yaitu TikTok. Nah, TikTok itu apa sih? Jadi TikTok itu adalah suatu aplikasi media sosial yang memungkinkan pengguna membuat, menonton, dan berbagi video berdurasi 15 detik atau lebih yang direkam di perangkat seluler atau webcam. TikTok ini menggunakan algoritmanya sendiri dalam uh, memberikan video berdurasi 15 menit pada penggunanya yang dimana video tersebut memiliki personalisasi yang tinggi untuk penggunanya. Nah, bagaimana sejarah TikTok itu berkembang? Pertama itu dimulai dengan tiga aplikasi yang berbeda. Lalu di tahun 2014 yaitu sebuah aplikasi meluncur di Shanghai yaitu Musical.ly, di mana di Shanghai dalam hanya sekitar 1 tahun aplikasi tersebut mendapat lebih dari 100 juta pengguna. Karena kesuksesannya akhirnya salah satu perusahaan raksasa di Cina yaitu ByteDance meluncurkan suatu aplikasi bernama Douyin, di mana Douyin ini juga mengikuti kesuksesan dari Musical.ly dengan mendapatkan downloader dan pengguna yang sangat tinggi di Cina dan juga di Thailand. Akhirnya perusahaan ByteDance melakukan analisis lebih jauh terhadap aplikasi Douyin tersebut dan membeli Musical.ly untuk paten trademarknya. Akhirnya melakukan rebranding terhadap aplikasi mereka menjadi aplikasi yang sekarang kita kenal yaitu TikTok. Di mana TikTok dalam waktu tahun pertamanya saja sudah bisa mendapatkan lebih dari 100 juta downloader dan pengguna di seluruh dunia, di mana basis pengguna terbanyaknya ada di Asia, seperti di India, Cina, Indonesia, dan Thailand, dan Filipina. Selanjutnya, bagaimana TikTok dapat berkembang sangat pesat dan dapat mengalahkan sosial media lainnya di dunia digital ini? Uh, Salah satu rahasianya adalah TikTok menggunakan AI yang sangat canggih. AI dari TikTok ini menjadi inti dari aplikasinya, di mana algoritma yang digunakan itu sangat kuat dan lebih kuat dari platform media sosial lainnya. Algoritma yang digunakan itu menggunakan riwayat penayangan video pengguna sebagai umpan untuk memberikan pengguna video yang mereka inginkan. Jadi jika pengguna menonton video di TikTok itu lebih dari 15 detik atau 15 detik di mana pengguna melihat semua video itu secara penuh, maka itu akan menjadi acuan algoritma TikTok untuk memberikan video yang serupa untuk ditonton oleh penggunanya. Jadi personalisasi yang sangat tinggi di TikTok ini dan juga tingginya engagement yang diberikan oleh TikTok ini menjadi salah satu alasan mengapa TikTok berkembang di antara sosial media lainnya. Selain itu, salah satu algoritma di mana setiap video memiliki kesempatan viral yang sama juga menjadi salah satu daya tarik kenapa TikTok itu sangat berkembang dan memiliki banyak pengguna. Selanjutnya, permasalahan apa yang dilalui TikTok saat mereka merintis aplikasinya di tahun-tahun pertama? Yang pertama adalah permasalahan sekuritas, di mana hanya selang 1 tahun setelah peluncuran TikTok dan mendapatkan sangat banyak views, terutama di Amerika dan India, mereka memiliki kekhawatiran bahwa TikTok dapat mengumpulkan data sensitif dari pengguna yang dapat digunakan oleh pemerintah Cina untuk melakukan mata-mata. Jadi akhirnya permasalahan ini diangkat sampai di uh, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika dan dibahas secara serius untuk menanggulangi permasalahan ini. Dan yang kedua ada pornografi konten, di mana TikTok mengalami ban dari berbagai negara, salah satunya India dan Indonesia,
karena menampilkan konten yang sangat sensitif dan tidak sesuai dengan norma dan budaya negara tersebut. Secara berkala, TikTok menangani permasalahan ini seperti meningkatkan sekuritas mereka dan algoritma mereka, di mana restriksi terhadap suatu konten itu sangat kuat, dan apabila video yang diunggah itu tidak sesuai dengan ketentuan dari TikTok, maka video itu langsung akan di-ban dan hilang dari TikTok. Jadi mungkin itu penjelasan-penjelasan saya terkait salah satu aplikasi yang sekarang sedang booming sekali, yaitu TikTok. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.